Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya dalam podcast Binmas On Air. Kali ini mengangkat tema belajar dari Pak Babin dan Bu Babin, pasangan suami istri. Alhamdulillah kali ini kita sudah kedatangan tamu luar biasa, sepasang Babin Kamtibmas, Bayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat atau polisi yang ada di desa atau kelurahan. Kebetulan mereka satu pasang, mereka adalah suami istri. Saya perkenalkan Bribtu Diki Nur Fauji, Babin Kamtibmas Desa Sukomoro. Siap. Polsek Sukomoro, Polres Nganjuk. Siap. Kemudian ada Bribtu Rizky Munfarida. Siap. Dari Desa Ngadirejo, Polsek Warujayeng, juga sama Polres Nganjuk. Baik, apa kabar semuanya ini? Alhamdulillah sehat ya. Alhamdulillah. Luar biasa, dari Nganjuk semuanya. Beda polsek tapi ya. Siap. Oke, rumahnya di mana? Siap. Kalau saya sendiri Munizin Komandan di Kecamatan Tanjungan itu sendiri. Jauh nggak ke desanya? Untuk ke desa alhamdulillah lumayan dekat, jadi tidak menghalangi tugas saya. Tidak menghalangi tugas. Ya. Mas Diki jauh dari rumah ke desa? Siap. Tidak, Komandan. Untuk akses atau jalan ke desa lumayan dekat, Komandan. Oke. Sudah berapa lama menikah? Kan judulnya suami istri. Jadi yang saya tanyakan, sudah berapa lama menikah? Kami menikah dari tahun 2018. 2018. Baik, sudah punya momongan? Alhamdulillah sudah. Berapa? Satu, Komandan. Satu, usia berapa? Usia 3 tahun, tepat kemarin tanggal 8 Juni ulang tahun. Ulang tahun. Selamat ulang tahun Ade. Oke. Siapa nama anaknya? Syakwina Aisyah Fauzia. Dipanggil Aisyah. Aisyah, selamat ulang tahun. Bapak Ibu ada di sini. Terima kasih. Oke. Udah bisa diajak bicara dia ya? Siap, sudah. Oke. Kan perempuan ya? Siap. Perempuan, Komandan. Bapak ibunya berangkat ke desa, ya toh, sama-sama harus 7 jam, harus 24 jam sehari, 7 hari seminggu, istilahnya demikian. Jam berapapun warga telepon datang. Anaknya gimana? Anaknya kalau semisal suami kalau tidak lagi berdinas gantian, Komandan. Tapi gitu. Kendalanya itu kalau malam hari. Yeah. Kalau saya harus ke desa, apalagi kemarin maraknya COVID, harus pemakaman, terus suami juga ke desa, kendalanya di situ. Harus saya bawa ke anak saya ke pengasuhnya malam hari. Kurang lebih tidak terurus, Komandan. Nggak terurus. Oke, pengasuhnya siapa? Ya masih saudara, alhamdulillahnya. Aduh. Di tantangan ya? Iya, tantangan. Si anak protes nggak? Bapak, ibu atau ayah? Alhamdulillah selama ini kami saya sama suami setiap berangkat kerja selalu pamit. Nah, papa sama mama bekerja dulu ya. Aisyah nggak apa-apa ya, sama ibu nggak apa-apa. Bilangnya seperti itu. Oke. Jadi kami ajari, Komandan, sejak kecil untuk kita berpamitan supaya anak itu tidak mencari-cari orang tuanya, karena tuntutan kerja kita harus 24 jam. Kita berpamit dengan anak kita sendiri, Komandan. Oke. Siap. Jadi dari kecil udah kita Siap, ajarin wajib pamit biar orang nggak nyari. Siap. Ini Pak Babin, Bu Babin kesini pamit nggak sama warga desa? Siap, pamit, Komandan. Dicari soalnya. Sehari nggak datang tuh dicari pasti. Iya, betul, Komandan. Oke. Saya tanya nih, Bu Babin udah berapa lama jadi Babin? Saya pertama menjadi Babin itu dari 2 tahun semenjak saya pindah dari Polda Kalsel ke Polres Nganjuk. Dari Kalsel pindah ke Nganjuk, langsung jadi Babin. Siap. Kurang lebih sudah 2 tahun. Siap. Berarti Babin COVID. Siap, betul, Komandan. 2 tahun Babin COVID. Pas bulan Maret juga, Komandan. Pas COVID, pas jadi Babin. Siap. Ya, tiada hari tanpa tracing ya. Siap, betul, Komandan. Belajar dari mana tuh? Bisa datang kemudian ke masyarakat, jadi gini, tracing orang, belajarnya di mana? Siap.
saya belajar dari para senior, dari sharing komandan, dan sekaligus suami saya menjadi babin. Nah, setelah di rumah ada waktu senggang malam hari, kan kita ketemunya seringnya malam hari komandan. Nah, sharing bagaimana nanti kalau ada ketemu dengan orang positif, bagaimana kita berkomunikasi dengan orang yang terdampak, seperti itu. Luar biasa. Kami sering sharing komandan. Kalau malam hari gitu kita meluangkan waktu, di desanya itu ada masalah apa, terus di desa saya juga ada masalah apa, jadi kita sharing. Jadi enak ya. Siap. Salah satu keunikan babin suami istri itu ya di situ kalau di rumah diskusi, saling bertukar pendapat. Kalau di desanya Pak Babin lagi ada apa gitu, pernah nggak Bu Babinnya diajak ke desanya sekali, udah kesini dulu gitu, nanti atau kebalikan Bu Babin di desanya lagi ada apa, Pak Babinnya bantu ke sana, pernah nggak begitu? Sering komandan. Iya. Sering komandan. Jadi kami pun, saya akrab dengan perangkat desa dan warganya suami, begitupun sebaliknya suami juga akrab dengan perangkat desa bahkan warga di desa saya komandan. Ini menarik ya, menarik. Satu desa itu dikelola, dibina oleh sepasang Babin Kamtibmas. Pada akhirnya itu Desa Sukomoro ya kalian berdua, kemudian Desa Ngadirejo juga kalian berdua, anggap saja begitu. Itu lebih asik sebetulnya, kesana kesini. Ini unik, dan itu sah-sah saja, boleh-boleh saja. Oke, ini hal baru yang bisa kita angkat ya, bahwa rupanya ada babin pasangan suami istri, ada. Keunikannya ini salah satunya, bisa ngebina desa bareng-bareng, diskusi, ya toh. Oke. Sebagai, kalau Pak Diki udah lama jadi babin? Saya jadi babin 2020 komandan. Barengan komandan, satu Hampir TR. bareng. Oh barengan. Iya, siap. Jadi sama-sama 2 tahunan lah ya. Siap. Selama COVID jadi babin. Sebelumnya di mana Om Diki? Mohon izin, saya dulu pernah bertugas di Polres Magetan. Setelah itu pindah ke Nganjuk, dan tujuan niat saya di babin ini ingin lebih dekat dengan masyarakat komandan. Jadi ilmu yang saya dapat di Magetan atau tempat sebelumnya saya bekerja bisa sharing dengan masyarakat gitu komandan. Alhamdulillah ya, jadi ada keterpanggilan. Saya ingin dekat dengan masyarakat, maka saya ingin jadi babin di Nganjuk pula ya. Siap. Oke, sawahnya masih banyak saya lihat. Nganjuk masih, iklim desanya itu masih terasa ya. Siap. Luar biasa. Apa yang bisa diceritakan dari desanya Pak Babin misalnya? Mohon izin komandan, Nganjuk itu secara geografis adalah dataran rendah. Potensi yang alam atau potensi yang ada di Kabupaten Nganjuk itu adalah pertanian, khususnya adalah tanaman padi yang jadi lumbung Jawa Timur. Di sini saya ingin mendekatkan diri kepada petani, karena petani ada semacam keluhan. Nah, yang disinyalir atau bisa berdampak kepada hasil panen itu menurun. Di sini peran saya sebagai Babin Kamtibmas ingin andil untuk mengawal daripada kestabilan pangan, gitu komandan. Punya background sekolah pertanian atau gimana? Tertarik sekali untuk bantu petani gitu? Jadi gini komandan, mohon izin, saya di rumah sebagai polisi juga sebagai petani. Karena dulu waktu saya berdinas di Magetan itu banyak sharing dengan senior saya, khususnya di bidang pertanian. Itu ada yang bernama Bribka Yudi namanya.
Beliau yang mengajari saya ilmu pertanian. Nah, setelah saya pindah ke Nganjuk, saya berbagi ilmu dengan petani dan masyarakat. Saya tanya keluhan-keluhan apa yang mungkin bisa saya bantu. Cukup kompleks permasalahan yang ada yang dihadapi oleh petani saat ini. Contohnya, Komandan, yaitu kurangnya subsidi pupuk. Itu. Yang kedua adalah penyakit hama wereng. Terus ada lagi yang ketiga, ini cukup meresahkan, yaitu penyakit hama tikus, Komandan. Itu yang jadi persoalan-persoalan petani adalah hal-hal demikian, sehingga saya ingin berperan andil, ingin mengatasi solusi-solusi kepada para petani, yaitu dengan cara kita nggak harus nggak harus obat-obatan atau insektisida, tapi bisa dengan cara herbal, alami gitu. Contohnya sekarang ini kan pupuk subsidi agak langka, Komandan ya. Kita bisa mencoba dengan hal-hal, biasanya pupuk itu ditabur. Sekarang saya menawarkan solusi bagi para petani dengan cara pola ditanam dengan hasil yang sangat memuaskan, Komandan, ternyata. Karena apa? Pupuk kalau ditabur itu satu, kerugiannya dia cepat menguap. Terus yang kedua, rumput itu bisa tumbuh banyak tumbuh di tanaman padi. Akan tetapi kalau kita menerapkan mode ditanam, itu langsung terserap oleh akar dan proses fotosintesis cepat, bisa bagus. Terus ada lagi keluhan petani yang kedua adalah penyakit wereng, hama wereng. Ini juga sangat meresahkan bagi petani. Kita menawarkan solusi dengan cara hasil alam. Ini ya alam. fotonya ya. Siap. Bahan-bahannya cukup mudah kita ambil, kita dapat, yaitu bawang putih, Komandan. Oke. Ya, bawang putih. Terus ada buah mengkudu. Terus ada daun sirsap. Yang terakhir adalah mentol. Kita ambil hot in cream. Dan keempat bahan ini tadi ternyata cukup ampuh untuk menyerang saraf makan daripada wereng. Jadi werengnya itu nggak mau makan, unek-unekan bahasa Jawa. Kita nggak membunuh. Nah, terus yang selanjutnya adalah penyakit hama tikus. Hama tikus. Ini juga sangat meresahkan para petani. Di Ponorogo, di Madiun ini banyak hama tikus, Komandan. Dan ada juga anggota Polri, Komandan, yang kesengat aliran listrik. Karena budaya di situ masang ranjau. Pakai listrik. Siap. Itu nggak bagus ya. Siap. Nah, ini saya mendorong petani untuk kita cara herbal atau alamiah dengan cara air kencing seni hewan, ternak hewan ternak itu sapi atau kambing. Ternyata tikus itu meninggalkan jejak air kencing di zona teritorialnya, Komandan. Dia menandakan ini wilayah saya. Siap. Kita kasih air kencing itu dengan cara dispray. Tapi kalau bisa bagian bawah, Komandan, nggak atas, bukan batak bawahnya ya. Siap. Yang penting tandanya si tikus kabur. Mengaburkan tandanya si tikus. Gitu. Terus yang kedua adalah dengan cara kita memasang rumah burung hantu, Komandan. Rubuha ya. Siap. Oke. Ini sangat efektif, Komandan, untuk mencari tikus
di malam hari. Iya. Langsung pakai predator alami. Siap. Oke. Ini semua petani melakukan apa yang dianjurkan ini? Semua petani di sana di desanya melakukan ini? Yang sulit itu adalah mendorong, karena sudah kebiasaan petani belum pernah melaksanakan ini kemudian. Ya, ini kita dorong. Yang sulit tantangan kita di situ. Oke. Baik. Jadi desanya Pak Babin ini dominan pertanian. Pertanian kemudian. Oke, jadi ilmu itu yang dibesarkan ya. Siap. Dan memang permasalahannya pasti akan bermula dari pasti berkaitan sama pertanian. Udah bagus. Itu kita lihat tadi bagaimana menggunakan cara-cara yang lebih alami. Siap. Dalam menghadapi beberapa masalah. Dari dinas-dinas tempat terkait, maksud saya terlibat ya untuk terlibat memberikan. juga. Ya, ini kata orang, ini polisi kok ngomongin sawah, ini polisi ngomongin padi ya, gitu kan. Oh, kita ini ada dinasnya juga, ada ahlinya juga, kita membantu, kita peduli gitu. Semenjak tahun 2016 Komandan, ya, kita menerapkan pola seperti ini. Alhamdulillah berhasil Komandan. Atau punya sawah sendiri? Alhamdulillah punya. Memang punya. Oh, rupanya di desa itu. Siap. Di desa binaan. Bukan di rumah saya. Oh, di rumah. Saya terapkan di diri kita dulu. Oke, berarti kita praktek dulu. Siap. Baru kita ngomong sama orang. Siap. Luar biasa. Oke, kalau Bu Babin, apa yang bisa diceritakan dari desanya? Mohon izin Komandan, saya sebagai Babin Kaptimas Desa Ngadirejo, seperti yang dibilang suami saya, mayoritas warga yang ada di desa binaan saya itu mayoritas petani. Namun ada ikon tambahan dari UMKM yang di desa Ngadirejo itu pandai besi. Pandai besi. Ya, buat celurit itu Komandan. Ya. Kepengen itu satu dusun membuat itu produksinya. Jadi di desanya Bu Babin ada dusun yang memang khusus pandai besi. Siap, di dusun Jarungan. Apa aja yang dibuat itu? Peralatan perkakas dapur atau apa? Kayak pisau, semacam sabit, kemudian dari gagangnya. Itu turun temurun? Ya, dari turun temurun. Oke, itu perlu Siap. dibina, diarahkan. Siap. Jangan sampai mereka istilahnya tidak mendapatkan manfaat banyak dari sana. Ada hal-hal yang pengalaman berkesan gitu selama jadi Babin, Bu Babin? Untuk pengalaman yang berkesan dari tugas Babin, seorang Babin Kamtibmas, apalagi saya seorang poluan, pasti banyak mungkin dari warga masyarakat bingung, loh kok babinya poluan, pasti kan canggung. Dengan adanya poluan pasti kan canggung Komandan. Tapi dengan itu saya humble dengan warga masyarakat sendiri. Jadi saling komunikasi, saling berkunjung ke dusun dari rumah ke rumah, seperti itu. Sering ketemu orang. Siap. Oh, lama-lama bisa. Siap. Gitu. Walaupun perempuan dia bisa. Siap. Ibu PKK segala rupa pasti lebih lebih dekat sama kita karena ini perempuan dan sebagainya. Siap. Kadesnya laki. Siap, laki-laki. Kadesnya laki-laki. Kemudian dengan Babinsa nggak ada masalah ya. Siap, ada di situ juga. Jadi gini kesannya, saya berdinas di situ seperti anaknya sendiri Komandan. Oh gitu. Soalnya saya kan kelahiran 95. Sementara rata-rata perangkat desa di situ seumur sama bapaknya. Bapak saya. Jadi kayak jadi anaknya enak, sudah. enak komunikasinya enak. Ya, kita bisa menitipkan diri, tapi kita juga Siap. bisa setara sama mereka. Siap. Luar biasa. Berarti belajar yang cepat. Siap. Itu kuncinya, belajar cepat, khususnya komunikasi ya. Siap. Oke. Kan sebagai Babin tuh ada salah satu cara bertindak yang paling wajib nih, paling populer, kunjungan rumah ke rumah, door to door system. Ada cerita nggak tentang door to door system, Pak Babin? Siap. Saya berkunjung ke rumah warga itu sering Komandan. Jadi kadang saya sempatkan satu hari itu 3 kali, 5 kali. Nah, ini waktu saya di kecamatan itu dipanggil dengan Pak Lurah.
ada permasalahan warga tentang permasalahan rumah tangga komandan. Waktu itu saya habis itu segera berangkat ke kantor desa. Saya tanya apa yang menyebabkan permasalahan ini. Ternyata masalah ingin kawin lagi komandan. Nah sedangkan kami ini baru menikah juga baru. Nah masyarakat yang kita hadapi itu Lebih kompleks. Menikah sudah lama, terus ini masalah tentang pernikahan. Saya tanya, Bapak, apakah yang bisa saya bantu untuk menyelesaikan masalah Anda? Ini ingin bercerai kemudian kasusnya ini. Dua orang ini ingin bercerai. Bapaknya tuh mengajukan pertanyaan kepada saya, Pak Babin, saya tidak akan cerai, tapi ada suatu persyaratan. Apa syaratnya Pak? Saya ingin nikah lagi katanya gitu. Waduh, Pak, kalau ingin nikah lagi ya berat Pak ini Pak. Seperti itu komandan. Jadi usia kita masih muda, kita pun nikah baru kemarin, tapi dihadapkan dengan masalah yang istilahnya seolah-olah kita sudah senior. Siap. Dan itu harus bisa. Ya ngobrol sama senior ya, ngobrol sama mentor. Tentunya kan mungkin kades atau babinsa lebih senior, itu bisa dijadikan referensi ya. Siap. Tentunya banyak baca, diskusi, jadi tahu. Kalau Bu Babin ada pengalaman unik selama DDS? Kalau pengalaman unik selama DDS, ya ada kedekatan tersendiri dengan warganya komandan. Apa yang dikeluhkan masalah adanya kelangkaan minyak goreng, adanya penyebaran COVID yang kemarin itu. Jadi saling diskusi, saling apa yang dikeluhkan masyarakat kita bisa menjawab. Oke. Setiap kali DDS masuk rumah, Siap. disuguhi makanan minuman. Siap. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalau ada 5 pintu, berarti 5 kali kita minum kopi misalnya, 5 kali mungkin kita makan apa gitu kan. Siap. Berkah ya buat Pak Siap. Babin, Bu Babin. Berkah. Iya. Apalagi belum pulangnya nanti dibawakan Ya, saking Siap. mungkin mereka seneng ataupun Siap. gimana ya. Adanya pisang dibawakan pisang, ada semangka, jualan sama dibawakan semangka. Jadi Gitu. enak ya jadi Babin tuh. Alhamdulillah enak Alhamdulillah. Kita bisa kerja sesuai keinginan kita. Siap. Dan kita bisa membantu menyelesaikan masalah masyarakat juga menjadi kepuasan tersendiri. Siap, betul. Ya toh, berkunjung banyak teman, banyak Siap. saudara, banyak kenalan, relasi. banyak relasi. Siap. Ya toh, kue, minum, makan nggak kurang. Siap. Alhamdulillah, itu keunggulannya menjadi seorang Babin Kamtibmas. Apalagi Babin Kamtibmas berpasangan seperti ini. Ini unik ya. Baik. Suami istri walaupun masih muda tadi dihadapkan dengan masalah orang lain, tapi kita dipaksa jadi seolah-olah sudah nikah berpuluh-puluh tahun. Jadi menjadi bijak. Tentu itu menjadi juga pelajaran buat diri sendiri toh. Siap. Oh, rupanya gitu toh, rupanya gitu. Ya, Oke. banyak pengalaman Banyak komandan. pengalaman ya. Pulang ke rumah pasti curhat, diskusi toh. Iya, Wah, pasti di kampung ini begini, di kampung ada masalah gini gitu ya. Oke. Saya pengen tahu. Kira-kira Pak Babin tahu nggak warna kesukaannya dari Bu Babin? Merah mungkin komandan. Bener? Siap, betul komandan. Gak yakin komandan. Agak yakin, Kayaknya. mungkin. Ngarang Iya, karena mungkin dari warna kesukaan, ya toh, dari beberapa hal kesukaan kita bisa tahu seseorang itu satu ini enggak sama pasangannya, satu chemistry enggak. Iya, baik. Karena berapi-api dia. Gitu ya. Iya. Oh iya. Banyak merah. Wajar ya komandan. Jadi, itu ya. Jadi energik Bu Babin. Oke. Bu Babin, Siap. tahu apa makanan kesukaannya Pak Babin? Bakso komandan. Iya kah? Siap, betul komandan. Kalau ada bakso udah pasti beres lah. Los itu. Iya, oke, Bakso. oke, luar biasa. Baik,
Jadi alhamdulillah Pak Babin dan Bu Babin walaupun pangkat masih muda, juga dalam hal rumah tangga masih baru, terbilang baru, dapat amanah sebagai Babin Kamtibmas. Saya pengen tahu dari Pak Babin dulu, rutinnya satu hari itu kayak gimana, dari bangun tidur sampai pulang ke rumah, apa yang dikerjakan sebagai Babin? Izin Komandan, bangun tidur saya tidak lupa sholat subuh dulu Komandan. Oke. Kadang ya bolong atau terus setelah itu saya berangkat dari rumah menuju ke desa, koordinasi dengan Bapak Lurah tentunya. Pak Lurah, apa yang menjadi kendala di desa ini? Kalau ada suatu permasalahan, kita panggil juga dari Babinsa supaya permasalahan ini kita bisa akomodir atau saling koordinasi. 3 pilar. Setelah itu kita biasanya rapat ya Komandan, step by step langkah apa yang kita tunjukkan atau kita bisa perbuat dengan masyarakat, dan kita panggil biasanya kalau warga ada perselisihan, biasanya masalah tanah Komandan, terus masalah itu tadi mau nikah lagi gitu. Kita selalu panggil, kita saling koordinasi, jadi untuk cari solusi, jalan keluar, demikian Komandan. Oke. Rata-rata terselesaikan masalahnya? Alhamdulillah Komandan, selesai Komandan. Oke. Melibatkan banyak pihak ya? Siap. Oke. Kalau masalah tanah biasanya apa? Kalau tanah itu biasanya warisan. Ya? Warisan. Oke. Kita panggil, kita cari akar-akarnya, turunannya siapa saja yang berhak mendapatkan ahli waris, hak waris itu. Terus kita jelaskan Komandan. Seperti ini loh cara pembagiannya yang benar. Seperti itu Komandan. Baik. Kalau Bu Babin sendiri, rutinitas apa yang perlu kita tahu dari seorang Bu Babin? Bangun tidur, ngurusin anak, suami, udah pasti itu. Siap, beda. Pasti ya itu. Oke. Gimana? Untuk rutinitas keseharian dari bangun pagi ya melakukan rutinitas sebagai ibu rumah tangga dahulu Komandan. Nanti sekira jam 8:10 berangkat ke Polsek, apel pagi. Setelah apel pagi, berhubung ini ada terobosan Bapak Kapolres tentang adanya polisi belajar, melaksanakan polisi belajar dulu ya, biar menunjang penugasan, karena kita sebagai bagian pasti fokusnya Babin aja tanpa tahu fungsi yang lain. Dari situ kan bergantian, bergiliran, ada SPKT, lantas, ada kriminalitas. Sedangkan di desa kan banyak permasalahan, berbagai macam masalah yang kompleks. Jadi dari polisi belajar itu kita paling tidak terasa kembali kemampuan untuk penanganannya. Oke. Setelah itu kegiatan masuk ke balai desa, pasti ngobrol dulu sama perangkat desa, ada apa, ada rencana untuk kegiatan rapat atau ada permasalahan yang harus kita selesaikan. Kalau tidak ada permasalahan itu langsung ke kunjungan dari rumah ke rumah. Rumah ke rumah. Oke. Ada kegiatan di desa lainnya misalnya kayak bakti sosial ataupun olahraga atau apa saja? Ada? Siap, ada. Oke, di desanya hobinya olahraga apa kalau di kampung itu? Kalau dari perangkat sendiri itu biasanya sepedaan Komandan. Oh, sepedaan. Ya. Kalau warga desanya misalkan biasanya ada sepak bola, voli. Untuk pemudanya lebih condong ke voli. Voli. Ada bantuannya Pak Bu Babin ke voli itu? Siap, apa? ada dan. Apa itu? Berupa bola voli sama net. Bola voli sama net. Wah, ini Bu Babin bola voli. Pasti dia bilang gini, Bu Babin jangan lupa ya dibelikan lagi pasti. Gitu ya. Oh, dirayu. Oh iya Mas. Iya, bisa Bu Babin kan. Siap, kita bisa menggunakan sarana kontak kita ya, dana satuan kita kumpulkan untuk mereka daripada mereka tidak main voli. Main yang nggak benar ataupun terjerumus ke yang negatif, fokuskan ke voli. Bagus. Kalau Pak Babin di desanya hobinya apa masyarakat? Kalau di desa saya itu
ada senam komandan, ada Senam. siap, Oke. senam, ada voli juga komandan. Kebetulan biasanya di Babin Kamtibmas di polsek kami itu ada dana satuan atau sarkon. Itu saya wujudkan bola voli atau net. Saya salurkan kepada kelompok anak pemuda komandan. Supaya apa? Anak pemuda ini kreatif, terus disalurkan hobinya, tidak melakukan kriminalitas, kan sibuk dengan olahraga komandan. Sibuk dengan hal yang positif, salah Ya. satunya olahraga ya gitu. Membina anak muda ya, kasih mereka aktivitas yang membuat mereka fokus ke aktivitas yang positif itu. Kalau orang tuanya kita dekati dengan mungkin jalur agama ya, misalnya pengajian Ya. gitu-gitu ya kan. Kayak luar biasa. Tadi ada beberapa permasalahan bisa diselesaikan dengan melibatkan banyak pihak. Kemudian kita pantau setelahnya. Tadi juga Pak Babin sangat peka dan peduli, ini sawah begini-begini, kita coba begini-begini pakai beberapa metode yang juga alami, insya Allah bisa berhasil. Oke. Anaknya pernah diajak ke desa? Sering Pernah. komandan. Ibu ikut ke desa? Pasti. Pasti. Kalau pakai seragam, ikut ma. Nah, gitu. Apalagi kalau ada biasanya hari raya itu kan ada banner ya komandan. Foto Harus Babin, ada. ya foto Babin, perangkat, foto Babin, lurah, TNI sama perguruan silat. Ih mama foto sama Pak Lurah katanya gitu. gitu. Saking bangganya Saking mungkin komandan. Ya luar biasa ya, pengalaman sebagai seorang Babin Kamtibmas, sebagai seorang bayangkari juga, Siap. sebagai seorang ibu. Ya kalau Pak Diki sih cuman Babin Kamtibmas aja dan sebagai ayah biasa, tapi ini ya seorang ibu, ya bayangkari, ya Babin Kamtibmas dan sebagainya. Ini unik, makanya kita angkat khusus belajar dari Pak Babin dan Bu Babin yang berpasangan suami istri. Insya Allah apa yang dikerjakan ada manfaatnya dan juga membawa berkah untuk kehidupan Pak Babin dan Bu Babin. Amin. Ada pesan buat teman-temannya di luar sana sebagai Babin. Monggo Pak Babin dulu, ada kameranya. Jadi Babin Kamtibmas atau Bayangkara Pembina Desa itu adalah suatu fungsi yang mana kita diberi kepercayaan lebih dekat dengan masyarakat. Jadi kita itu bisa berkomunikasi langsung dengan masyarakat tentang mengenai persoalan-persoalan yang ada di dalam masyarakat. Itu kita itu nanti bisa sharing di situ dan berbagi ilmu. Jadi suatu kebanggaan untuk kita sendiri. Dan yang paling saya suka dari fungsi Babin Kamtibmas itu adalah selalu ingin mendekatkan diri dengan masyarakat, karena pada intinya Babin Kamtibmas itu harus ada dan mencarikan solusi untuk masyarakat. Jadi sangat membantu masyarakat komandan. Babin Kamtibmas. Demikian dari saya. Bu Babin, pesan buat rekan-rekannya, mungkin sesama Bu Babin ataupun Babin pada umumnya, monggo. Pesan untuk semua para Babin Kamtibmas, syukuri tentang pekerjaanmu, jaga amanah itu sebaik-baiknya, dan itu kita bisa mendapat keberkahan dan diridhoi Allah dan juga berguna dan bermanfaat bagi masyarakat. Amin, luar biasa. Hari ini kita belajar dari seorang Babin Kamtibmas dan seorang Ibu Babin Kamtibmas atau Ibu Babin dan Mbak Babin. Oh di kampungnya Mbak Babin karena masih muda. Mbak Babin, luar biasa. Terima kasih sudah hadir. Terima kasih sudah menceritakan pengalamannya. Kita semua bisa
mengambil pelajarannya. Siap. Tetap sehat, tetap semangat, dan jaga keselamatan. Itu yang paling penting. Salam sama warga desa atau kelurahannya dan perangkatnya. Juga Siap. salam untuk Bapak Kapolres. Siap. Siap. Terima kasih sekali lagi sudah hadir. Siap. Siap. Menjadi seorang Babin Kamtibmas bukan hanya sekedar menjalankan tugas polisi di desa atau kelurahan saja, tetapi merupakan wujud keterpanggilan insan Bayangkara pilihan untuk selalu hadir, berbuat, dan bermanfaat bagi masyarakat. Saya Dirbimas Polda Jatim 813.